Hi everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Kali ini ada dari aktor yang sangat-sangat terkenal di Indonesia dan selalu menjadi salah satu aktor terbaik di tiap tahunnya. Bukan cuma itu, ia juga sering banget selalu ngantri di film-film terkenal serta bermain dengan lawan main yang juga sama famousnya. Yap, siapa lagi kalau bukan Reza Rahadian. Cowok ganteng yang satu ini udah banyak banget membintangi film-film di Indonesia. Mulai dari film romance, action, misteri, horor, sampai dengan thriller pun ia sudah cicipi semuanya. Jadi sebelum itu, sorry banget nih, karena memang film-filmnya ada banyak banget, mungkin gua mau milihin film-film terbaik versi dari guanya aja kali ya. Dan film yang gak gua masukin di list ini, kalian bisa juga tambahin judul filmnya di kolom komentar. Jadi jangan ada yang komen film yang lainnya kenapa nggak dimasukin lagi ya. Sebelum masuk ke list filmnya, buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gua dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena bukan cuma ada list filmnya aja, tapi ada banyak juga fakta-fakta menarik yang harus kalian ikuti. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Abrakadabra. Iwan, silakan keluar. Abrakadabra. Abrakadabra ini menjadi film pesulap komedi yang menggunakan genre fantasi pertama dengan latar belakang yang eksentrik. Menceritakan tentang Lukman, seorang pesulap ulung yang ingin mencoba trik terakhirnya menggunakan sebuah kotak kayu besar peninggalan sang ayah. Kotak itu digunakan untuk menghilangkan sebuah objek yang disimpan di dalamnya. Memang seperti sebuah trik sederhana dari pesulap, namun apa yang dilakukan Lukman ternyata jauh lebih kompleks dan real. Karena anak lelaki yang masuk ke dalam kotak itu sampai saat ia selesai masih tak kunjung kembali. Sebuah film klasik ditambah dengan akting yang memukau dari Reza Rahadian ini memang benar-benar bisa membuat gue sangat kagum dan dibuat kaget sama filmnya. Sebuah penokohan yang mungkin masih dibilang gak terlalu kental ini emang jadi satu-satunya sorotan penggalan hal aneh yang masih belum gue pahami sejak pertama kali filmnya diputar. Untung aja ada penyelamat Reza Rahadian yang berperan sebagai Lukman dengan bermain sangat totalitas menjadi seorang pesulap yang handal. Sehingga gue masih bisa melihat sosok Lukman si pesulap ini tampil sangat esentrik dan menarik. Abrakadabra bergenre fantasi komedi dengan dibungkus sangat menarik ini di rated 6,2 di IMDb. Nih, cek dari sponsor gue gabungin di situ. Kenapa lu? Gunung Padang. Gerbang Neraka. Gerbang Neraka ini adalah film horor thriller satu-satunya yang gue masukin di list kita kali ini. Menceritakan salah satu piramida tertua di dunia ditemukan di Indonesia. Seorang jurnalis, arkeolog, dan dukun bekerja sama untuk menyelidiki piramida tersebut. Mereka semua tak menyadari bahwa sesosok iblis kuno di piramida tersebut siap membawa pemalapetaka yang menjadi hal terakhir mereka di tempat tersebut. Memang ada banyak film dari Reza Rahadian yang lebih terkenal dari film Gerbang Neraka ini. Tapi mungkin bagi gua ini adalah film yang lumayan cukup baik dari story dan SFX yang membuat gua masukin ke list kita kali ini. Hal pertama yang mau gua katakan di sini adalah seorang Reza Rahadian yang begitu terkenal akan karismanya dibuat lebih berkarisma lagi di film ini. Dengan menjadikan seorang wartawan majalah mistis, Reza Rahadian yang berperan sebagai Tomo Gunadi ini membuat gua lebih terasa enjoy dan asik menikmatinya. Bukan cuma itu, tambahan SFX atau efek suara yang menurut gua sangat mencekam ini membuat esensi film horornya terasa banget dan mungkin cukuplah buat jadi film horor atau thriller terbaik dari Reza Rahadian. Tentunya masih versi dari gua. Gerbang Neraka menggunakan misteri dari salah satu situs yang diduga berasal dari kebudayaan Megalitikum ini di rated 5,5 di IMDb. Anak macan terbaik Cempaka kembali hanya menjadi penonton. Pendekar Tongkat Emas. Pendekar Tongkat Emas ini masuk di genre action tapi dengan menggunakan tema kolosal yang tentu aja filmnya menarik buat kalian ikuti. Menceritakan sebuah perguruan silat bernama Padepokan Tongkat Emas telah melahirkan banyak pendekar untuk menjaga keamanan dan ketentraman suatu kerajaan. Perguruan silat itu dipimpin oleh seorang pendekar wanita yang sakti bernama Cempaka. Namun dengan usianya yang mulai menua, dia pun berencana akan mewariskan senjata dan jurusnya itu kepada salah satu dari 4 murid terbaiknya.
Tahun 2014 memang menjadi tahunnya film-film atau bahkan sinetron action kolosal merambah di dunia. Pendekar Tongkat Emas inilah menjadi salah satu film dengan tema kolosal terbaik dari segi skenarionya. Kalian tahu sendirilah gimana kalau misalkan menggunakan strategi skenario terbaik pasti diiringi sama cerita yang absurd dan tentu aja buruk untuk dicerna. Sebut aja film terkenal yang udah-udah kayak The Night Comes For Us atau Beyond Skyline yang menggunakan skenario bagus tapi dikemas menjadi film yang lumayan susah dicerna dan begitu sangat absurd. Gua nggak bilang film skenario gak bisa membuat cerita yang menarik loh. Deretan film-film dengan skenario terbaik menggunakan cerita yang bagus juga banyak di Indonesia. Sebut aja kayak The Raid atau Merantau. Mungkin kalau bisa mengaplikasikan hal tersebut ke dalam sebuah film, bakal jadi film yang tentu aja bisa booming di Indonesia. Gua sengaja nggak bahas Reza Radian di film ini sendiri, karena memang gua nggak bisa bilang film ini pas untuk dia atau enggak. Mungkin buat kalian yang ingin mengutarakan pendapat atau persepsi kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar dan kita bakal bahas bareng-bareng ya. Pendekar Tongkat Emas menjadi salah satu film kolosal yang lumayan cukup epik dengan di rating 6,2 di IMDb. Ada kamu, ada kita di sini. Akan lebih sempurna lagi kalau ada satu lagi. Critical 11. Critical 11 ini mungkin menjadi pembuka list film romance dari Reza Radian yang bisa buat kalian baper sama filmnya. Menceritakan Ale jatuh hati kepada Anya setelah bertemu di pesawat dalam perjalanan ke kota Sydney di Australia. Namun sesudahnya mereka berdua bersama, percikan cinta mereka perlahan memudar setelah Anya keguguran dan mereka berdua mengalami banyak masalah lainnya. Kalau kalian punya rasa atau jiwa seorang penyuka film romance, drama, atau mellow romance, pasti kalian udah gak asing lagi sama film yang satu ini. Pasalnya gabungan dari dua akting Reza Radian dan Adinia Wirasti di film Critical 11 ini menjadi salah satu film dengan cerita yang menurut gua bisa selalu kalian ingat sampai kapanpun. Gua gak lebay dan terlalu mengada-ngada, tapi memang itu adanya dan gua akhirnya bisa sharing di 7 film kali ini. Critical 11 dengan genre romance yang menurut gua bisa bikin kalian baper ini di rated 7,3 di IMDb. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Imperfect. Imperfect adalah film dengan sebuah selipan motivasi yang mendalam dan dicampur dengan sebuah komedi yang ringan. Menceritakan kisah tentang seorang wanita bernama Rara yang berjuang untuk mendapatkan karir idamannya sehingga ia harus mengubah bentuk tubuhnya dari gendut dan berkulit sawo matang sampai bertubuh langsing dan cantik. Seperti yang gue bilang di awal tadi, Imperfect adalah film dengan selipan motivasi dan dicampur dengan sebuah komedi yang ringan. Hal-hal ini mungkin bakal mengacu ke body shaming yang sampai sekarang masih marak terjadi di lingkungan kita dan di sebuah media sosial yang masih bisa kalian lihat sehari-hari. Sebuah apresiasi yang mendalam dari gue untuk film Imperfect ini, well done sih. Oke, back to the filmnya. Reza Radian tampil apik sebagai Dika yang juga menjadi kekasih Rara dari pertama film ini diputar. Reza sekali lagi keluar dari sebuah peran yang lain dan menjadi support role dengan mendapatkan jatah krusial tapi menjadi cowok yang biasa aja. Imperfect dengan hal-hal surprise yang ada di film ini di rated 7,8 di IMDb. Running, gerak. Nih. My Stupid Boss 1 dan 2. My Stupid Boss adalah film dengan penyabat gelar penonton terbanyak dari Reza Radian yang mungkin sampai saat ini menjadi film terbaik darinya. Menceritakan tentang hubungan kerja antara bos yang absurd dan jahil dengan para karyawannya. Ya, namanya Bossman. Selain tampil apik di film Imperfect, Reza Radian juga sangat tampil keren dan lucu di film My Stupid Boss 1 dan 2 ini. Bukan karena memang skrip yang udah dibuat agar lebih lucu dan seru, tapi improvisasi dari Reza Radian sendiri yang mungkin bisa lebih dianggap film komedi ternatural yang pernah gue lihat di film manapun di setiap dibintanginya. Lawan main Reza Radian yaitu Bunga Citra Lestari sendiri bisa mengimbangi dan menuntun si Bossman ini ke arah komedi yang lebih ringan dan enak untuk didengar. My Stupid Boss 1 dari sutradara Upi Avianto ini di-rated 7,2 di IMDb dan sequelnya juga mendapatkan 6,6 di IMDb. Sebelum masuk ke list nomor 1, gue punya atlist atau tambahan film yang mungkin bisa buat referensi kalian nonton di rumah. Berikut list filmnya. Kekasihku Hayati,
Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maaf. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo. Oh, Umi mau beliin Delisa kalung. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Iya, Hantan, Aceh. Lembut bukanan kasihmu. Ke bioskop bergandengan. Ini kagak demen nih nyari lu nih. Lu makin hari makin mirip sama babe lu ya. Sekarang lu guling. Enak aja empet-empetan. Jalan-jalan ke Manado. Melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang. Aku ingin jadi kabut putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Buruh adalah. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Sejak kamu membuatkanku gambar-gambar ini, aku merasa mimpiku semakin dekat. Karena bersama kamu, aku tidak takut lagi jadi pemimpi. Apa yang orang bilang realistis, belum tentu sama apa yang kita pikirin. Ujung-ujungnya kita juga tahu kok, mana yang diri kita sebenarnya. Beruntung kalau bisa berkeluarga dengan mereka. Islam gak adil sama perempuan. Perempuan sudah mendapatkan surganya tanpa harus berpendapat. Kodrat bahwa perempuan harus terus berlindung di ketiak suami. Uskuti! Surga menurut janji Allah ada di bawah telapak kaki kita. Perempuan, mau jadi apapun kalian nanti, pilihlah jalan Allah. Yang pertama, karena gue cinta banget sama dia. Kedua, dia yang selalu ngertiin gue. Ketiga, dia yang selalu take care gue. Dan yang keempat, dia semakin hot dong. Kamu gak mau aku ngelepasin kamu kan? Bila I love you. Coba ngomong lagi dong. No. Coba dong. No. Ngomong lagi. Ngomong sama ribut tuh beda. Kita tuh udah saling nyakitin hampir setiap hari. Mau kamu apa? Entah kita bisa hidup mudah atau tidak di sana, tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik. Habibie dan Ainun Trilogi. Habibie dan Ainun dengan dua sequelnya ini bisa gue bilang film dokumenter atau film drama terbaik yang masih bisa gue kenang sampai saat ini. Menceritakan kisah yang diangkat dari cerita Presiden ketiga Indonesia dan Ibu Negara ini meneruskan mimpi-mimpi dan karir dari dua orang penting tersebut. Gue nggak bahas satu persatu film ini, tapi kalau kalian memang masih mau tahu tentang filmnya seperti apa, kalian bisa cek reviewan gue di 10 list film. Di situ gue bahas filmnya lumayan mendetail, dan kali ini mungkin gue cuma bahas tentang Reza Rahadiannya aja kali ya. Acting dari Reza Rahadian sebagai Pak Rudy Habibie ini menurut gue sangat-sangat keren banget. Dia mendalami perannya dan sangat meresapi apa yang ia mainkan di setiap scene-nya. Mau itu sedih, bahagia, terharu, bahkan marah pun bener-bener bisa buat gue kagum sama dia. Dan bagai magic saat ia berhasil meresapi perannya di film Habibie dan Ainun pertama di tahun 2012 ini, ia benar-benar kebanjiran job film terkenal sampai para pengiklan pun menggait aktor famous yang satu ini. Begitu juga tampil di sequel kedua di tahun 2016 dan sequel ketiga di tahun 2019 pun masih tetap konsisten sama perannya. Good job buat Reza Rahadian. Habibie dan Ainun dengan kedua sequelnya berhasil menduduki top rating film yang diperankannya di situs IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Reza Rahadian dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja film rekomendasi kalian di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ari, see you in the next film.